想必是灵异系。你要替俺报仇！同为丹阁弟子，麾下受缚。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-498. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 497. Di hari Minggu kemarin, Himo dan yang lainnya mendatangi tempat pertarungan Qin Chen dan Lin Yi. Qin Chen yang sedang asik memukuli Ling Yi pun bersembunyi dan berpura-pura menjadi Ling Yi, agar kelompok Ling Suo percaya Ling Yi telah memberikan pelajaran kepada Qin Chen. Sedangkan untuk Himo dan Yan Qingdao dihubungi oleh Qin Chen, agar mereka itu tidak perlu khawatir kepadanya, dan lebih baik mereka membawa kelompok Ling Suo menjauh dari tempat ini. Himo dan Yan Qingdao pun berpura-pura kesakitan, dan ini pun berhasil menipu Ling Suo. Lin Yi yang begitu ketakutan memohon ampunan kepada Qin Chen. Bahkan ia rela memberikan semua harta yang ia bawa saat ini. Qin Chen memang mengambil cincin tersebut, namun tidak niatan untuk membiarkan Ling Yi pergi. Setelah membuat Ling Yi pingsan, Qin Chen pun berencana untuk membentuk tubuh ruang. Karena berkat bantuan dari plat giok, energi ruangnya sudahlah dimurnikan. Jadi tubuh Qin Chen hanya perlu menyerapnya saja. Walaupun sedikit sulit, tapi pada akhirnya Qin Chen pun telah berhasil. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Qin Chen yang telah membentuk tubuh ruang pun menciptakan fluktuasi energi yang cukup besar. Ini tentu saja membuatnya begitu senang. Qin Chen pun mencoba kekuatan barunya itu, dan hanya dalam satu kali hempasan angin saja dari tinju Qin Chen telah berhasil menghancurkan bebatuan yang ada di depannya. Qin Chen sungguh tidaklah menduga kalau kekuatan tubuh ruang akan sekuat ini. Tidak berhenti sampai di situ saja, bebatuan yang telah hancur tersebut Qin Chen musnahkan dengan kekuatan ruang lainnya. Inilah tubuh ruang yang sebelumnya belum pernah Qin Chen kuasai, kini telah berhasil ia bentuk. Dan tubuh ini jugalah penguasaan Qin Chen terhadap kekuatan ruang sudah melampaui Martial Emperor. Belum puas sampai di situ saja, Abang Qin Chen kembali menyerap kekuatan ruang dengan begitu santuinya. Ia bahkan menggunakan kekuatan ruang itu untuk menyatukan dan menghancurkan bebatuan yang ada di depannya. Huang. Masih belum puas, Qin Chen berencana untuk memahami tentang prinsip kondensasi ruang. Karena dan gitulah penguasaannya terhadap kekuatan ruang bisa dikatakan lebih sempurna lagi. Esensi ruang dalam jumlah yang melimpah terus masuk ke dalam diri Qin Chen. Ini memudahkan Qin Chen dalam mempercepat pemahamannya terhadap kondensasi ruang. Apa yang Qin Chen lakukan itu perlahan-lahan hasilnya sudah mulai terlihat. Entah ini senjata atau bukan, namun semua itu tercipta dari kekuatan ruang yang telah Abang Qin Chen serap. Selama proses itu berlangsung, telah menciptakan badai esensi ruang. Bahkan dari kejauhan, kelompok Ling bisa melihat apa yang Qin Chen lakukan saat ini. Awalnya mereka kebingungan dengan apa yang terjadi, sampai akhirnya Ling menyadari kalau Lin Yi pasti sedang menerobos karena Martial King. Tentu semua ini bukanlah ulah dari Ling Yi, melainkan dari abang kita Qin Chen. Ia terus saja melakukan penyerapan terhadap kekuatan ruang, sampai akhirnya ia pun berhasil membentuk rantai yang sebelumnya pernah dibicarakan oleh tetua situ. Jika mereka berhasil membentuk rantai ini menjadi satu, maka bisa dikatakan pemahaman ruang yang mereka lakukan sudah melampaui Martial Emperor. Bahkan mereka bisa memiliki kesempatan untuk mencapai level yang lebih tinggi lagi. Inilah yang sedang Abang Qin Chen lakukan. Perlahan-lahan namun pasti, rantai yang dirinya ciptakan telah tersusun dengan rapat.
Bahkan ini sangat stabil dan tidak ada celah yang bisa menggagalkan pencapaian dari Qingchen. Sampai akhirnya keseluruhan rantai pun sudah berhasil Abang Qingchen bentuk. Ini pun menciptakan badai kekuatan yang begitu besar, sampai-sampai membuat kelompok Lingyi terjatuh karena tidak mampu menahan kekuatan besar tersebut. Sedangkan Qingchen mencoba mainan barunya, yakni rantai ruang, yang tentu saja ini akan menjadi senjata yang bagus untuk Abang Qingchen gunakan. Kelompok Lingyi dan teman-teman Qingchen datang ke tempat itu, yang mana di sini Lingyi mengucapkan selamat kepada Lingyi karena telah berhasil menerobos ranah Martial King. Dengan pencapaian yang dia dapatkan itu, Lingyi yakin pewaris tahta akan jatuh ke tangannya. Mereka yang masih belum tahu apa-apa terus memberikan hormat kepada Lingyi dan berjanji akan menjadi pengikut yang setia untuknya. Imo dan Yan Qingdao hanya tertawa saja karena saat ini kelompok Lingyi sedang memberikan hormat kepada Qingchen. Qingchen dan tubuh ruangnya pun memperhatikan mereka dari ketinggian. Ling pun menjadi panik, terlebih lagi ketika melihat kondisi Lingyi yang sudah babak belur dibuat oleh Abang Qingchen. Ia penasaran bagaimana semua ini terjadi. Kelompok Lingyi yang ketakutan mencoba untuk melarikan diri karena tidak mau bernasib sama seperti Lingyi. Namun Qingchen dan kekuatan ruangnya dan begitu cepat menghentikan pergerakan dari Ling. Namun sepertinya Qingchen tidak akan menghabisi Lingyi dulu. Terlebih lagi ada seorang tetua yang datang dan begitu cepat menghampirinya. Namun Qingchen tidaklah takut. Tujuan tetua ini datang adalah untuk menyelamatkan Lingyi. Qingchen tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Dan karena ia ingin membawa Lingyi, jadi Qingchen akan membantunya. Dan begitu cepat tetua ini pun menangkap Lingyi dan berusaha untuk memberikan pengobatan kepadanya karena bagaimanapun kondisi Lingyi saat ini benar-benar kacau balau. Ia yang telah sadarkan diri menjadi begitu ketakutan, terutama ketika melihat sosok Qingchen. Bisa dikatakan dia ini telah mengalami trauma berat. Bagaimana tidak, sejak tadi Qingchen terus memukul-mukuli dirinya. Lingyi memohon kepada Paman Ji untuk membalaskan dendamnya itu. Qingchen hanya tersenyum saja melihat hal tersebut. Paman Ji pun memenuhi keinginan dari Lingyi. Ia mendatangi Qingchen untuk membalaskan dendam keponakannya. Ia begitu kesal kepada Qingchen, padahal ia dan Lingyi berasal dari Papilion Pil yang sama. Namun ia begitu berani bertindak kejam kepada orang lain. Jadi ia akan memberikan hukuman atas apa yang telah Qingchen lakukan. Qingchen dan begitu santuy menahan serangan tersebut dengan kekuatan ruangnya. Ia cukup kesal dengan perkataan Paman Ji yang mengatakan Lingyi adalah murid yang baik. Padahal yang memulai penyerangan lebih dulu adalah Lingyi dan Qingchen hanyalah membela diri saja. Namun bagaimana bisa Paman Ji menuduh dirinya melakukan sebuah kejahatan? Paman Ji sama sekali tidaklah peduli dan apa yang Qingchen katakan. Ia mulai menyiapkan sebuah serangan yang cukup mematikan agar bisa langsung menghabisi Qingchen dalam satu kali serangan saja. Sekali lagi serangan itu pun mengurung Qingchen. Namun Qingchen tidaklah panik karena bagaimanapun saat ini dia telah memiliki tubuh ruang. Jadi serangan yang Paman Ji lancarkan bukanlah apa-apa untuk Qingchen. Tidak mau terlibat dalam pertarungan ini, kelompok Ling pun memutuskan untuk pergi saja. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Sepertinya pertarungan Qingchen dan Paman Ji telah usai. Imo dan Yan Qingdao pun segera mendatangi Qingchen. Sedangkan Nana menahan dirinya karena merasa begitu malu. Padahal Qingchen dan yang lainnya sedang menunggu Nana kemari. Tapi Nana tetap tidak mau dan memutuskan untuk pergi saja dari hadapan mereka. Qingchen pun mulai kepikiran sesuatu. Sedangkan Imo dan Yan Qingdao begitu terpukau dan apa yang telah Qingchen lakukan. Namun apa yang Qingchen lakukan tadi hanyalah dasar-dasarnya saja.
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.